Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir dalam sermon Injil Kasih Karunia Tuhan. Kasih karunia akan memerdekakan engkau, yang akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau, dan yang akan membawa engkau kepada air yang tenang. Karena firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu, bahwa Injil itulah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang akan memerdekakan engkau, kekuatan Allah yang akan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, dan membebaskan engkau. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kutuk, merdeka dari masalah keuangan kami, merdeka dari tekanan, kekhawatiran, dan intimidasi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah tidak menyukai satu karakter, yaitu yang suka berbantah-bantahan. Kita sudah belajar bagaimana Saul suka membantah Samuel ketika Samuel menyampaikan sesuatu. Di kitab 1 Samuel dikatakan Saul suka ngeles. Kalau zaman orang sekarang suka ngeyel. Kalau dibilangin nggak mau, keras kepala. Berbeda kontras dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat Daud melakukan kesalahan, anaknya Nathan datang kepada dia dan menyampaikan suatu perumpamaan kepada dia. Dan pada akhirnya Nathan berkata, "Engkaulah orang itu, ayah." Dan Daud mengatakan bahwa aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Daud dan Saul representasi dari dua hal yang kontras. Saul ngeles pada saat dia sudah melakukan kesalahan, dia tidak bertanggung jawab, tetapi malah memindahkan kesalahannya kepada rakyat, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud orang yang mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh dia, terhadap dosanya dia, dengan berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan di kitab 2 Samuel. Nah, hari ini kita akan belajar lagi Bapak Ibu tentang apa lanjutan dari bagaimana cerita tentang Allah tidak menyukai orang-orang yang suka membantah, orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka terlibat dalam perseteruan, konflik, atau apapun, sehingga itu hanya akan membawa kepada suatu hal perpecahan dan lain-lain. Kalau kita ingat di sermon sebelumnya, di hari sebelumnya, waktu kita membahas tentang bahwa Saul memilih untuk mendebat Samuel. Sehingga apa yang terjadi? Dia men-sacrifice, dia mengorbankan yang namanya relationship, yang mengorbankan yang namanya hubungan. Berbeda dengan Daud. Daud tahu dia bersalah, Daud tahu dia melakukan pelanggaran. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mau merecovery apa yang telah dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengakui kesalahannya. Sehingga pada saat itu juga Nathan langsung berkata, Allah telah melupakan dosamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah menginginkan engkau hidup di dalam kasih karunia-Nya. Allah menginginkan kasih karunia itu senantiasa mengalir di dalam kehidupanmu. Dan kau harus ingat bahwa karakter kita harus semakin seperti Yesus. Kita harus memiliki attitude dan cara Yesus berpikir. Nah, hari ini kita ingin belajar dari satu peristiwa bagaimana Yesus adalah, saya belajar dari peristiwa ini bahwa Yesus orang yang tidak suka berbantah-bantahan. Yesus orang yang tidak suka berdebat-debat, bertukar-tukar pendapat. Karena sering sekali waktu kita ingin memaksakan kehendak kita, waktu kita ingin memaksakan nilai kita kepada orang lain, kita sering sekali lupa membungkusnya di dalam kasih. Mungkin isi yang kita sampaikan benar, yes. Tetapi ketika kebenaran tidak engkau bungkus dengan kasih, tetapi engkau bungkus dengan kata-kata yang kasar, engkau bungkus dengan kata-kata yang keras, menyerang, begitu subjektifnya, maka pesannya tidak sampai Bapak Ibu. Amin. Perhatikan baik-baik, kebenaran harus dibungkus dengan kasih. Sehingga ketika orang menerimanya, dia menerimanya dengan kasih. Pada saat dia membukanya, yang dia buka apa? Yang dia lihat adalah kebenaran. Tapi yang gue bilang benar. Benar nggak yang gue bilang? Dia harus. Tetapi ketika engkau menyampaikannya dengan cara yang kasar, engkau menyampaikannya dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang buah roh katakan, engkau menyampaikannya tidak dengan lemah lembut, itulah yang akan mengaburkan makna dari apa yang kau sampaikan. Yesus adalah pribadi yang sangat lemah lembut, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin belajar lemah lembut, belajarlah dari Yesus.
Dari dia kita bisa belajar bagaimana kebenaran disampaikan dengan lemah lembut. Engkau melihat bahwa Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali dia telah menolak Yesus, tidak menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pada saat itu ketika orang bertanya, engkau muridnya? Enggak, gue bukan murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Yesus mati, turun dalam kerajaan maut, bangkit. Waktu Yesus bangkit, dia menemui Petrus secara khusus. Itu menunjukkan kelemah lembutan pada Yesus. Yesus tidak datang kepada Petrus dan berkata, Petrus, you 3 kali kan menyangkal aku kan? Pada saat aku lagi dibawa orang, pada saat aku sedang mau dipojokkan dan mau disalibkan, kau menyangkal aku 3 kali kan? Tidak. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin fokus kepada kekurangannya Petrus. Yesus tidak ingin fokus kepada kesalahannya Petrus. Tetapi Yesus fokus bagaimana memperbaiki Petrus agar Petrus mengalami hidup yang berkemenangan ke depan dan ke depan. Amin. Hari ini kita ingin belajar. Kita buka Alkitab dari Lukas 9. Lukas 9, ini ayatnya sederhana, hanya ayat 51 sampai 56. Perikop ini, cerita ini hanya ada dituliskan di kitab Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Saya bacakan bagi kita semua. Yesus dan orang Samaria, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Jadi sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, ada beberapa orang yang diutus oleh Yesus, kalian berangkat duluan. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin ini disebut sebagai tim advance, tim yang duluan berangkat untuk survei tempat, untuk melihat tempat, karena dikatakan untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Perhatikan baik-baik. Pada saat itu ada penolakan dari orang Samaria terhadap Yesus. Karena pada saat itu orang Israel itu tidak cocok dengan orang Samaria karena masalah sejarah Bapak Ibu. Kita tidak akan membahas itu di sermon ini. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Dari perjalanan, dari titik Yesus berangkat untuk sampai ke Yerusalem, dia harus melewati satu daerah orang Samaria. Orang Samaria tadi menolak untuk Yesus datang. Pastilah yang pertama kali ditemui oleh orang Samaria tadi adalah orang-orang yang pertama kali diutus oleh Yesus. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, perhatikan, Yohanes dan Yakobus melihat bahwa kenapa Tuhan gua ditolak nih? Orang Tuhannya gua tuh cuma mau lewat daerah, lo kok kenapa nggak boleh lewat sih? Nah, apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Engkau tahu apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes? Apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ini? Mereka mengutip apa yang dilakukan oleh Elia di kitab 2 Raja-Raja 1. Kita kembali sebentar. Di kitab 2 Raja-Raja 1 dikatakan demikian. 2 Raja-Raja 1. Di kitab 2 Raja-Raja 1. 2 Raja-Raja 1, kita kembali ke perjanjian lama. Di kitab 2 Raja-Raja 1 dikatakan di ayat 9 sampai 16. Ayat 9 sampai 16. Kalau nanti Bapak Ibu baca, di ayat 9 dikatakan, sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Jadi raja menginstruksikan anak buahnya untuk menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah. Raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kita kembali ke cerita tadi. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, maksud saya adalah oleh Yakobus dan Yohanes. Dia mencoba
mau berdoa seperti bagaimana doanya Elia. Kalau berkata kepada langit untuk turun dan melahap orang yang ada di depannya, maka itu bisa terjadi. Itu yang dikatakan oleh mereka. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ada penolakan, Bapak Ibu. Ada sekelompok orang, ada satu perkampungan yang menolak untuk membiarkan Yesus melewati perkampungan tadi, yaitu perkampungan orang-orang Samaria. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yakobus? Petrus dan Yakobus berkata, Tuhan, kami turunin lidah api, boleh nggak? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ini adalah suatu gambaran, Bapak Ibu. Yesus adalah pribadi yang nggak suka bertengkar. Yesus adalah pribadi yang gak suka yang namanya konflik. Apakah mungkin untuk menurunkan lidah api pada saat itu jika Petrus dan Yakobus berdoa? Maksud saya adalah jika Yakobus dan Yohanes berdoa. Mungkin. Apakah Yesus mampu menurunkan lidah api dan melahap semua orang Samaria agar dia bisa lewat perkampungan itu menuju Yerusalem? Mungkin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak melakukannya. Apa yang dikatakan? Ia berpaling dan menegur mereka. Siapa yang ditegur oleh Yesus? Yang ditegur oleh Yesus adalah Yakobus dan Yohanes. Begitulah kasih Allah. Walaupun ada orang yang menolak dia, yang jelas-jelas menolak dia hanya untuk lewat. Tetapi Allah tidak mau konflik. Allah tidak mau berbantah-bantahan dengan siapapun, Bapak Ibu. Karena dia itu adalah Allah yang kasih. Yang dia tegur justru bukan orang Samaria. Yang dia tegur adalah siapa? Yang dia tegur adalah Yakobus dan Yohanes. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Hari ini belajar dari pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ketika mungkin orang-orang di sekelilingmu atau situasi, pekerjaan, proyek mencoba menarik engkau keluar dari kasih, keluar dari kelemah lembutan, sehingga engkau terjebak di dalam suatu pertikaian, engkau terjebak di dalam suatu perdebatan, engkau terjebak di dalam suatu konflik. Ingat baik-baik apa yang dilakukan Yesus. Bagaimana cara Yesus menghandle suatu konflik luar biasa. Ada kalanya Bapak Ibu, kita minggir ke kiri atau ke kanan demi kebaikan. Ada kalanya mungkin kita akan bertukar-tukar kata, menyampaikan sesuatu. Tetapi timing is very important. Tidak semua diskusi harus kita menangkan. Tidak semua diskusi harus kita sampaikan kebenaran kita. Tidak semua diskusi harus kita yang berbicara. Ada kalanya kita yang berbicara, ada kalanya kita yang mendengar. Tidak di semua diskusi pendapat kita harus didengar. Yang hari ini saya sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya praktikal. Dan ini dapat engkau terapkan di dalam segala area kehidupanmu. Ada kalanya engkau menjadi pendengar yang baik. Ada kalanya Allah menginginkan engkau jadi pembicara yang baik. Ada kalanya Yesus sepertinya keras. Ada kalanya Yesus juga lemah lembut. Tapi yang pasti satu hal adalah, di dalam kedua situasi tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah, Yesus tetap orang yang tidak suka berbantah-bantahan. Dia tidak bertanya kepada orang Samaria, kenapa kami tidak boleh lewat? Kan aku yang memiliki bumi ini. Aku yang memiliki segala yang ada di bawah langit dan di atas bumi. Masa kan aku nggak boleh lewat? Ketika kita sudah belajar di 2 sermon sebelumnya tentang mendengarkan. Ketika engkau mampu mendengarkan, engkau dapat melihat situasi itu lebih jernih. Ketika engkau belajar untuk memiliki listening skill yang baik, engkau dapat memahami suatu situasi dengan sempurna, dengan baik. Sehingga engkau tahu advice seperti apa yang harus engkau berikan. Masukan seperti apa yang mereka butuhkan. Waktu Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan kami berdoa aja deh supaya turun dari langit lidah api. Biar orang Samaria satu kampung ini nanti terlahap makan api. Biar kita bisa lewat. No. Aku tidak akan mensacrifice orang yang kuciptakan hanya agar aku bisa sampai ke titik tujuanku lebih cepat. Tidak, kata Tuhan. Yang dilakukan Tuhan menegur siapa? Tuhan menegur si Yakobus dan Yohanes. Nggak usah begitu. Kadang-kadang kita sering seperti Yakobus dan Yohanes. Kita merasa seperti kita benar di hadapan Allah dengan mau menyampaikan, udah nanti aku akan sampaikan begini. Aku percaya ini kita benar. Perhatikan baik-baik. Allah adalah pribadi yang kasih, Bapak Ibu. Allah adalah pribadi yang sangat lemah lembut.
Kadang-kadang kita mencoba menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak kita bungkus dengan kasih. Sehingga orang lain tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena kita membungkus kebenaran tadi dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang sangat subjektif. Kita mengintimidasi orang lain, kita menekan orang lain, kita melihat orang lain lemah dan lain-lain. Yang Allah inginkan adalah kebenaran harus engkau bungkus dengan kasih. Jadi ketika engkau menyampaikan, yang kau menyampaikannya dengan buah-buah roh, lemah lembut, dengan kesabaran. Karena kebenaran yang tidak dibungkus dengan kasih tidak akan dapat sampai dengan baik di si penerimanya. Mudah bagi Allah untuk menurunkan lidah api pada saat itu. Tetapi yang paling penting bagi Allah pada saat itu adalah Dia sedang mau mengajarkan ke murid-murid, khususnya kepada Yakobus dan Yohanes. Ingat, kebenaran harus dibungkus dengan kasih. Saya bisa membayangkan seandainya pada saat itu Yesus berkata, "Yes, go ahead, silakan. Kita mau melihat suatu pertunjukan api yang luar biasa." Mungkin terbayang api turun dari langit melahap seluruh perkampungan dan orang-orang Samaria itu mati hangus terbakar. What for? Mungkin di dalam suatu diskusi engkau menang. Mungkin di dalam suatu perdebatan engkau menang. Tetapi engkau kehilangan relationship. Engkau kehilangan yang namanya hubungan. What for? Untuk apa? Hidup kekristenan berbicara tentang hubungan Bapak Ibu. Hidup orang percaya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus dan hubungan kita dengan orang lain di dalam kasih Yesus Kristus. Tidak penting jika engkau memenangkan suatu perdebatan. Tidak penting ketika engkau memenangkan sebuah konflik kalau engkau kehilangan yang namanya hubungan. Allah dengan segala kemewahannya, Yesus dengan segala kemuliaannya, Dia mau meninggalkan surga, turun ke bumi, menjadi manusia biasa, menjadi dosa bagi kita, menanggung semua dosa dan kesalahan kita, disalibkan, dihantam, dirajam, ditombak, anak Allah. Dia mengorbankan itu semua. Karena apa? Karena Dia ingin memulihkan yang namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia menjadi our advocate. Di kitab perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus adalah seorang pembela bagi kita, yang setiap saat membela kita. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang fokus kepada hubungan. Seandainya saja Tuhan memiliki cara berpikir, wah ini salah manusia, gara-gara dosanya Adam nih sama Hawa nih bandel, udah pokoknya mereka salah. Tidak. Orang yang tidak suka berbantah-bantahan, biasanya ada orang-orang yang proaktif. Dia yang membuat sesuatu itu menjadi terjadi. Dia tidak membiarkan orang lain yang melakukan itu kepada dia. Tetapi dia yang make it happen. Dia yang membuat itu terjadi. Allah tahu manusia tidak dapat sampai kepada Dia tanpa pertolongan Dia. Oleh hanya karena kasih karunia Tuhan, maka Allah datang. Itulah Allah kita, Allah yang memiliki hubungan yang kuat dengan kita. Nah, memiliki hidup yang tidak mau berbantah-bantahan Bapak Ibu. Itu yang dapat melihat engkau, membuat engkau untuk melihat suatu hubungan itu dari perspektif yang berbeda. Saya mengajak Bapak Ibu dimanapun kau berada untuk dapat merenungkan hal ini, bahwa penting bagi Allah untuk melihat engkau memiliki cara pikir, cara pandang yang benar terhadap segala sesuatunya. Memfokuskan hubungan menjadi hal utama itu penting Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Kebenaran yang tidak engkau bungkus dengan kasih akan sia-sia. Suatu kebenaran harus dibungkus dengan kasih, harus dibungkus dengan bahasa yang lemah lembut, harus dibungkus dengan bahasa yang penuh dengan kesabaran. Karena firman Tuhan yang berkata di Roma 2 ayat 4 Bapak Ibu, tidak tahukah engkau bahwa maksud dari kemurahan Allah, maksud dari kesabaran Allah untuk membawa engkau dan aku kepada pertobatan.
Jadi kesabaran, kemurahan, kasih karunia Tuhan itu yang akan mendrive engkau, membawa engkau untuk sampai kepada pertobatan. Bertobat dari cara pikir yang lama, bertobat dari cara pikir yang sebelumnya. Hari ini banyak orang punya konflik tidak hanya di kantor, di dalam rumah tangga, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan relasi bisnis dan lain-lain. Mereka mau mengorbankan semua itu hanya demi keuntungan pribadi. Waktu Yesus memutuskan untuk memilih jalan melalui kampung yang lain, tentu perjalanan itu akan lebih panjang. Tetapi Yesus tahu kapan memilih waktunya, kapan dia harus berargumentasi, kapan dia harus memilih untuk jalan melalui jalan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sebagai seorang profesional, sebagai dunia pekerja, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu atau sebagai anak. Ada kalanya mungkin kita seperti mau terjebak di dalam suatu percekcokan, di dalam suatu konflik, di dalam suatu perseteruan. Ada kalanya Allah ingin engkau diam dan memilih jalan yang lain. Mintalah bimbingan kepada Roh Kudus untuk engkau diberitahukan oleh Tuhan kapan engkau harus berkata-kata, untuk diberitahukan oleh Tuhan kapan engkau harus diam. Tidak semua pertempuran adalah pertempuran engkau. Ada kalanya Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku harus melangkah? Ada kalanya Tuhan berkata, ya maju dan go ahead, hajar. Ada kalanya Tuhan berkata, no, diam dululah di sini. Nanti ada negara lain yang akan menyerang bangsa, ada bangsa lain yang akan melawan bangsa lain. Sehingga engkau datang, begitu engkau sampai di medan perang, ya mereka sudah saling bertempur dan mereka sudah saling mengalahkan dan engkau hanya dapat tinggal menikmati hasilnya. Yes, tidak semua pertempuran adalah pertempuran kita Bapak Ibu. Minta hikmat daripada Roh Kudus untuk Roh Kudus menuntun engkau, memberitahukan kepada engkau mana yang menjadi battlefield-nya engkau. Tidak di semua meeting engkau harus tampil menonjol dan luar biasa dan selalu ngomong. Tidak. Tidak di semua meeting juga mungkin ide-idemu harus pasti diterima. Tidak. Ada kalanya di setiap meeting mungkin engkau diam, di situ hadir, dipakai Allah untuk engkau yang menyerap ilmu dan belajar. Ada kalanya meeting-meetingmu itu adalah suatu tempat di mana engkau yang menyampaikan idenya, sehingga orang lain akan menerima ide yang luar biasa. Ada kalanya juga, mungkin di meeting itu engkau sebagai seorang yang challenger, orang yang suka menantang ide orang lain untuk mengasah orang lain tadi. Yes, karena Allah menginginkan engkau dan aku hidup di dunia ini bersinergi dengan satu tujuan, agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tujuan dan fokus kita sering sekali tidak dapat kita tidak sampai kepada tujuan tadi karena kita terlalu suka terlibat di dalam suatu konflik. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Saul suka berdebat-debat, bertukar-tukar pendapat. Kalau dikasih tahu yang benar dia ngeles. Kalau dikasih tahu yang benar oleh Samuel dia bilang bukan aku. Tuhan, waktu Samuel datang kepada dia dan bilang, telah kulaksanakan semua firman Tuhan. Habis itu di kitab dikatakan Samuel berkata, lantas bunyi kambing dan domba siapa itu yang kudengar? Oh jadi gini, itu kambing dombanya yang bagus-bagus, udah aku pisahin, nanti itu untuk kita korbankan kepada Tuhan, yang lainnya kami hancurin. Ngeles lagi. Hari ini Bapak Ibu, belajar untuk menerima nasihat orang lain, belajar untuk menerima masukan orang lain dengan hati yang terbuka. Yesus tidak mau berdebat dengan orang Samaria tadi. Karena Yesus mengetahui apa yang harus dia lakukan. Yesus memilih untuk berjalan lewat dikatakan apa? Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Konflik tidak akan membawa engkau sampai kepada tujuanmu. Perdebatan tidak akan membawa engkau sampai kepada tujuanmu. Tetapi kasih yang membungkus kebenaran, itu yang membawa kita sampai kepada tujuan kita. Yesus tidak di-driven, Yesus tidak digerakkan oleh kemarahannya terhadap orang Samaria yang mencoba menghalangi dia. Tujuan Yesus tetap clear dan jelas. Tujuan Yesus adalah sampai ke Yerusalem. Kalau ada di antara perjalanan ini, di tengah-tengah ada orang Samaria yang mencoba mengganggu dia, Yesus tidak mengalihkan pandangannya kepada tujuannya. Dia mencari desa yang lain. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin engkau hidup di dalam visi dan misinya Allah.
hidup berbantah-bantahan, suka bertengkar, suka konflik dengan sekelilingmu, dengan relasimu dan lain-lain. Itu yang sering membuat kita tuh lambat sampai kepada Yerusalem kita. Itu yang membuat kita sering sekali lambat sampai kepada visi misinya Allah. Berdebat terlalu banyak. Untuk hal-hal yang sepele kita bisa bertengkar. Untuk hal-hal yang gak urgent kita bisa konfliknya. Seperti wow. Tetapi untuk hal-hal yang value-nya prinsip, kejujuran, rendah hati, itu kita bisa tolerir kadang-kadang. Tetapi untuk hal-hal yang minor, yang hanya kesalahan-kesalahan kecil, kita bisa bertengkar dengan pasangan, marah begitu hebatnya kepada anak, anak juga marah begitu hebatnya kepada orang tua, marah kepada rekan kerja. Perdebatan, konflik, perseteruan bukanlah ciri dari orang-orang yang percaya. Hari ini ketika engkau fokus kepada janjinya Allah, hari ini ketika engkau fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan melihat, Bapak Ibu, maka engkau akan melihat bagaimana Allah bisa membawa engkau kepada visi dan misinya, bagaimana Allah bisa membawa engkau kepada tujuan dan rencananya. Di dalam perjalanan sampai kepada tujuan dan rencana Allah tadi, belajar untuk tidak berbantah-bantahan, belajar untuk tidak konflik dengan orang lain, belajar untuk tidak berseteru dengan orang lain. Engkau tahu kenapa? Untuk engkau sampai kepada visi dan misimu, Allah dapat memakai orang-orang lain, Bapak Ibu, untuk mendorong dan membawa engkau sampai kepada visi dan misimu. Sama seperti Allah juga memakai engkau dan aku untuk mendorong dan membantu orang lain sampai kepada visi misinya Allah dalam kehidupan dia. Tetapi jika di dalam perjalanan tadi engkau dan aku lebih suka berseteru, berbeda pendapat, berbeda pandangan, konflik dan lain-lain, itu adalah bagian dari caramu memperlambat Allah memakai orang lain untuk engkau sampai kepada visi misi Allah dalam kehidupanmu. Makanya engkau sadari dalam 5 tahun, 10 tahun sepertinya engkau tidak sampai kemana-mana. It's only because kadang-kadang itu hanya terjadi karena apa? Karena kita selalu ingin menyampaikan kebenaran kita. Sehingga kita menutup peluang, menutup kemungkinan ide-ide orang lain, pandangan-pandangan orang lain, insight-insight orang lain, itu disampaikan kepada kita untuk mempercepat kita sampai kepada visi misinya Allah. Cornerstone Jakarta hadir tidak hanya untuk menyampaikan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan. Tapi kita juga hadir untuk menyampaikan hal yang sifatnya praktikal. Aplikasi dari Injil kasih karunia Tuhan tadi. Kita sudah belajar di sermon-sermon sebelumnya. Mengampuni, mau mendengar, tidak mau berbantah-bantahan. Hari ini kita belajar lagi bagaimana Yesus juga. Orang yang tidak suka berdebat-debat konflik. Yes, ada kalanya ketika Yesus datang ke suatu rumah ibadah dan dia lihat mereka mencari keuntungan dari rumah ibadahnya Tuhan, dia melakukan memporak-porandakan mereka. Yes, ada kalanya. Tetapi ada kalanya juga Yesus memilih untuk tidak mau berkonflik. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin mendorong kau untuk mengingat kembali. Pilih battlefield-nya. Pilih medan perangnya di mana engkau harus berperang. Dan pilih medan perangnya juga di mana engkau harus diam. Tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab saya selalu katakan adalah orang-orang yang tahu memilih medan perangnya. Mereka adalah orang-orang yang tahu hikmatnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat melihat keberhasilan dan kemenangan demi kemenangan. Allah ingin membawa engkau, Bapak Ibu, untuk berangkat dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Dari satu keberhasilan menuju keberhasilan berikutnya. Dari satu keberuntungan menuju keberuntungan berikutnya. Belajar di dalam prosesnya tadi, di dalam perjalanannya tadi. Belajar untuk berdamai dengan orang lain. Belajar untuk tidak mau berseteru dengan orang lain. Belajar untuk tidak mau konflik dengan orang lain. Belajar untuk tidak mau memiliki banyak perbedaan pendapat, pandangan dengan orang lain. Karena apa? Karena Allah bisa memakai orang-orang di sekelilingmu untuk mendorong engkau lebih cepat sampai kepada tujuan dan visi dan misinya Allah. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Belajar hidup di dalam kasih Tuhan.
Belajarlah untuk hidup seperti apa yang dikatakan oleh kitab Galatia. Belajar untuk memiliki hidup di dalam buah-buah roh. Allah telah meletakkan rohnya di dalam kehidupanmu. Makanya firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Hari ini bukan bagianmu dan bagianku lagi untuk berdebat dan konflik dengan orang lain. Segeralah berdamai dengan orang-orang yang pernah membenci engkau. Segeralah berdamai dengan masa lalumu. Segeralah berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti engkau. Kita sudah belajar bagaimana Ishak. Dia berdamai dengan orang yang pernah mengusir dia, yang pernah membuang dia. Dia berdamai dengan mereka. Engkau melihat pada saat dia mulai berdamai, sumur-sumur yang tadinya sepertinya kering, seperti apa yang dikatakan di kitab Kejadian 26. Pada hari itu juga, on that day dikatakan, mengeluarkan air yang berbual-bual. Itu yang Allah inginkan. Sumurmu tidak kering. Sumurmu adalah sumur yang menghasilkan, sumur yang memiliki banyak air. Air yang berbual-bual. Belajarlah untuk tidak memiliki banyak konflik dengan orang lain. Belajarlah untuk mengurangi percekcokan, mengurangi perseteruan hari demi hari. Lihat bagaimana Yesus, cara Yesus menghindari konflik, cara Yesus menghindari orang-orang yang tidak menyukai dia. Dia tidak memilih menghukum orang-orang Samaria tadi, tetapi dia memilih untuk jalan melalui kampung yang lain. Hari ini saya berdoa bagi engkau, agar hikmat, marifat daripada Tuhan turun atas engkau, sehingga tahu kau kapan harus memilih berkata-kata, kapan engkau harus mendengar, dan kapan engkau harus bertindak. Biarlah hikmat Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menuntun engkau, membawa engkau, dan akan membimbing engkau, sehingga di dalam setiap pertempuranmu, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan, dan di dalam setiap pertempuranmu, engkau akan selalu beruntung. Yes! Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini melalui sermon ini dapat menjadi berkat bagi engkau, dimanapun, atas apapun situasimu. Sebelum mengakhiri sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar lagi kasih karunia-Mu, kami belajar lagi firman Tuhan, kami ingin seperti Engkau dan seperti Engkau dan semakin seperti Engkau. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bisa menerima kebenaran ini. Kebenaran ini tinggal dalam hati dan pikiran kami, berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu sanggup, kasih karunia-Mu mampu memulihkan kami, mampu memerdekakan kami, dan mampu melepaskan kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang selanjutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga banyak orang yang akan dimerdekakan. Banyak orang yang akan mengalami kelepasan, karena Injil kasih karunia Tuhan itulah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang akan menyembuhkan engkau, kekuatan Allah yang akan memulihkan engkau, kekuatan Allah yang akan melepaskan engkau, kekuatan Allah yang akan membawa engkau ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.